Pernah nggak sih dengar sebuah cerita dari zaman dulu banget, tapi pesannya itu justru kerasa makin pas buat kita yang hidup sekarang? Nah, hari ini kita bakal nyelam ke sebuah legenda dari jantungnya Kalimantan. Ini kisah tentang ikan sakti, sang penjaga Sungai Mahakam, dan peringatan kuno yang ternyata relevan banget buat kita semua. Oke, sebelum kita lanjut, ada satu hal penting yang harus kita pahami dulu. Buat masyarakat Dayak dan Kutai, Sungai Mahakam itu bukan cuma sekumpulan air yang ngalir. Coba deh bayangin, mereka melihat sungai ini sebagai makhluk hidup, yang punya kemauan, punya penjaga, dan bahkan punya hukumnya sendiri. Nah, konsep inilah yang jadi kunci buat membuka semua misteri di balik legenda ini. Yuk, kita mulai dari dasarnya dulu. Gagasan tentang sebuah sungai yang punya jiwa. Gimana sih kepercayaan ini bisa membentuk cara hidup orang-orang di sana? Dan gimana itu menciptakan hubungan yang ya begitu dalam antara manusia dan alam sekitarnya? Begini, bagi masyarakat Dayak, sungai itu bukan pemisah, tapi justru jalan raya spiritual. Sungai itu jembatan yang nyambungin dunia kita, dunia manusia, sama dunianya para leluhur dan roh-roh. Artinya apa? Artinya semua yang ada di sungai dan sekitarnya itu hidup. Setiap tetes air, setiap batu, semuanya itu punya nyawa. Nah, kalau kita udah percaya bahwa sungai itu ruang yang sakral, kegiatan sesederhana mancing ikan pun jadi beda artinya. Itu bukan lagi soal cari lauk buat makan malam, bukan. Itu jadi semacam ritual, sebuah interaksi suci yang menuntut rasa hormat. Demi apa? Demi menjaga harmoni antara dunia kita sama dunia gaib. Oke, sekarang kita masuk ke bintang utamanya. Inti dari semua cerita ini, sesosok makhluk keramat yang dikenal sebagai ikan sakti. Bisa dibilang, ikan inilah wujud fisik dari semua aturan tak tertulis yang berlaku di Sungai Mahakam. Menurut cerita yang diwariskan turun-temurun, sosoknya itu hampir nggak masuk akal. Coba bayangin deh, ikan yang ukurannya raksasa banget, gerakannya tenang, kalem, seolah-olah dia lagi ngawasin kita. Terus, tiba-tiba aja muncul, dan tiba-tiba ngilang gitu aja tanpa jejak. Ada yang percaya dia itu jelmaan leluhur, ada juga yang bilang dialah sang penjaga sungai. Dan disinilah letak peringatan kerasnya. Aturannya cuma satu, dan nggak bisa ditawar. Jangan pernah sekali-kali mencoba menangkap ikan ini. Konsekuensinya, kata legenda, itu mengerikan. Bisa sakit mendadak, kecelakaan aneh, atau bahkan kemalangan yang menimpa seluruh keluarga si penangkap. Sekarang, coba kita lihat dari sudut pandang lain. Gimana kalau ini semua bukan sekedar tahayul? Gimana kalau di dalam mitos yang kedengerannya seram ini sebetulnya tersimpan sebuah kearifan yang luar biasa dalam? Jadi gini, masyarakat Mahakam itu dari dulu hidup dengan aturan-aturan tak tertulis, yang mereka sebut pantangan. Ini semacam etika berperilaku di sungai. Intinya harus sopan, rendah hati, dan tahu diri. Jangan sombong, jangan serakah. Intinya, manusia harus tahu batas. Nah, ini dia kerennya. Semua larangan yang kedengarannya kayak mitos itu ternyata adalah sebuah sistem pengelolaan lingkungan yang super canggih. Mitos ikan sakti ini jadi semacam bungkus yang bikin aturan konservasi, jadi gampang diingat dan diwariskan dari generasi ke generasi, jauh sebelum kita kenal istilah sustainability. Jadi, ikan sakti ini pada dasarnya adalah sebuah metafora, sebuah simbol. Dia adalah pengingat visual bahwa ada batas yang nggak boleh kita langgar. Legenda ini tuh kayak ngajarin, manusia, kamu boleh ambil dari alam, tapi ada batasnya. Kalau batas itu dilewati, ya siap-siap aja alam bakal ngambil balik. Oke, terus gimana kalau legenda ini kita coba bedah pakai kacamata sains modern? Apa kepercayaan kuno dan biologi itu harus selalu berantem? Atau jangan-jangan mereka sebenarnya lagi ngomongin hal yang sama, tapi pakai bahasa yang beda? Coba deh perhatikan, dua cara pandang ini sebenarnya nggak saling bertabrakan kan? Legenda bilang itu jelmaan leluhur, sementara ahli biologi mungkin bakal bilang, wow, ini spesimen ikan purba yang umurnya tua banget dan ukurannya luar biasa. Sama-sama menakjubkan kan? Cuma beda istilah aja. Jadi fungsi mitos ini tuh penting banget sebetulnya. Dia ngasih wajah ke hal-hal yang mungkin belum bisa kita jelaskan sepenuhnya. Misalnya kayak kemunculan spesies langka dan misterius seperti pesut mahakam. Dengan memberinya status sakral, legenda ini secara nggak langsung maksa kita buat hormat sama apa yang nggak kita mengerti. Oke, dari masa lalu, sekarang kita tarik cerita ini ke zaman kita sekarang. Apa pesan kuno dari mahakam ini masih ada gunanya? Atau jangan-jangan di tengah krisis lingkungan yang kita hadapi, pesannya malah jadi jauh lebih mendesak daripada kapanpun.
Dan disinilah kita dihadapkan pada kenyataan yang pahit. Coba lihat bedanya. Sungai yang dulu dianggap sebagai mitra yang hidup dan dihormati, sekarang kondisinya terancam sama industri, polusi, dan eksploitasi yang nggak kenal batas. Rasa hormat pada alam seakan-akan udah terkikis sama tuntutan zaman. Jadi, apa pelajaran abadi yang bisa kita bawa pulang dari legenda ikan sakti? 1. Alam itu partner kita, bukan cuma objek yang bisa dikeruk habis. 2. Keserakahan itu cuma bakal memutus hubungan kita dengan sumber kehidupan itu sendiri. Dan yang ketiga, kita harus mulai menghargai kearifan lokal sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang sudah teruji oleh waktu. Kalimat ini merangkum semuanya dengan sangat indah. Alam itu memang nggak teriak pakai suara. Protesnya itu datang dalam bentuk banjir, kekeringan, atau spesies yang punah. Peringatan para leluhur itu terus mengalir, sama kayak arus Mahakam. Tenang, tapi pesannya nggak pernah berhenti. Pada akhirnya, legenda ini bukan cerita tentang masa lalu. Ini adalah cermin buat kita semua hari ini. Si ikan sakti, entah dia benar-benar ada atau cuma simbol batas alam, katanya sih masih terus mengawasi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah dia nyata, tapi kapan kita mau mendengarkan pesannya. Terima kasih sudah menyimak.